Setelah beberapa lama, aku pun akhirnya kembali ke ruangan aku di belakang rumah sang dewan dengan membawa rasa yang berkecambuk antara takut dan bahagia. Rasa itu terus menghantui hari-hariku yang membuatku semakin terhanyut dalam lamunanku. Keesokan harinya, sang dewan pun pulang dan memerintahkan aku untuk menyelesaikan laporan dan beberapa tugas lainnya. Maka, saya menyelesaikan semuanya. 2 hari kemudian, sang dewan mengajakku refreshing bersama istrinya. Aku menjadi sopirnya. Kira-kira jam 5 sore kami akhirnya pulang. 1 minggu kemudian, sang dewan pun harus lagi-lagi pergi keluar kota karena urusannya. Maka kala itu, sang dewan yang tanpa ada rasa curiga pun memberi pesan untuk membantu istrinya jika ada hal yang diperlukannya. Ujarnya kepadaku. Singkat cerita, berangkatlah sang dewan. Maka tinggallah kami bertiga di rumah itu. Aku, staf ahli perempuannya, dan istri mudanya sang dewan. Maka tiba malam hari, tiba-tiba istri muda sang dewan memanggilku. Namun, karena saat itu masih ada staf ahli perempuan itu, maka kami bertiga duduk bareng sambil bercanda tawa. 2 hari kemudian, pulanglah sang dewan dengan membawakan kami oleh-oleh saat itu. Aku diberikan 1 unit laptop yang luar biasa mewah. Belum lagi baju dan oleh-oleh lainnya. Maka keesokan harinya, sang dewan harus turun ke rakyatnya kala itu. Aku berdua dengan sang istri dewan. Maka 1 tahun kemudian, aku akhirnya diberikan hadiah 1 unit mobil impianku, yakni Honda Brio warna putih. Karena saat itu sang dewan lagi banyak rezekinya. Dan di samping itu, karena aku sudah lumayan lama mengabdi kepadanya, maka saat itu aku sangat gembira yang tiada tara. 1 minggu kemudian, istri muda sang dewan mengajakku berbelanja karena kebetulan sang dewan lagi sibuk dengan menggunakan mobil baruku yang diberikan sang dewan itu. Singkat cerita, sesampai kami di rumah sang pejabat, ternyata kami hanya berdua. Maka kala itu, aku yang meminta istri pejabat itu untuk kikuk-kikuk lagi dengannya. Maka saat itu, istri dewan tiba-tiba marah kepadaku. Dan aku pun langsung pucat mendengar itu. Bahkan, aku langsung meminta maaf dan berjanji kepadanya bahwa aku
tidak akan pernah mengulangi lagi. Seketika itu pun, aku langsung kembali ke ruangan aku di belakang rumahnya. Saat itulah aku mulai merubah diri, karena aku sudah mulai ketakutan jika nantinya semua akan terungkap. Karena istri muda si Dewan ternyata sudah berubah sifat kepadaku. Maka saat itu aku mulai menjaga jarak dan lebih malu lagi bertemu dengannya. Dan saat itu pun perasaanku langsung terkubur karena rasa kagetku. Satu minggu kemudian, saat itu tanggal 22 Februari, aku ulang tahun. Maka kala itu, banyak ucapan yang berdatangan dari teman-teman aku. Namun rasa sedihku juga ada, karena tidak ada seorang pun yang merayakannya. Maka tepat jam 12 lebih, tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendelaku. Maka aku pun kaget dan membuka jendela. Ternyata di sana adalah istri muda sang pejabat. Maka dengan berbisik ia mengatakan, "Bukakan pintunya." Awalnya aku menyangka ia mengetes aku, namun ternyata ia membawakanku kue istimewa yang ia tunjukkan kepadaku. Maka melihat itu, aku berubah menjadi segar lagi. Singkat cerita, ia nyalakan lilin dan mengucapkan selamat ulang tahun sambil ia menyuruhku meniup lilinnya. Dan yang paling tak kuduga kala itu, ia mengatakan, "Aku sengaja menolakmu kala itu, karena aku akan memberikanmu kikuk-kikuk denganmu dan sekaligus menjadi kado istimewa untukmu malam ini," ujarnya kepadaku. Maka kala itu aku pun tidak tahu harus menggambarkan kegembiraanku seperti apa. Walau saat itu tuh sang pejabat berada di dalam rumah. Namun aku tidak takut untuk kikuk-kikuk lagi dengannya. Karena itulah yang kutunggu-tunggu. Maka terjadilah di kamarku dengannya. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.